Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para santri yang saya banggakan, ya, yang selalu saya doakan juga, pertama semoga seluruh santri mu'alimin selalu sehat, keluarganya juga demikian. Khusus para santri kelas 6, saya melalui video ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita kemuhammadiyahan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tentu waktu di kelas 4 dan kelas 5 yang namanya Muqaddimah Anggaran Dasar, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, PHIWM, Himpunan Putusan Tarjih, Kepribadian Muhammadiyah, mungkin juga bicara soal kader, saya rasa pernah diangkat, dibicarakan, bahkan saya melihat di dalam buku itu sudah cukup lengkap. Tetapi untuk kelas 6 ini, saya masih harus mencari yang tepat, materi apa yang harus saya sediakan dan perbincangkan bersama para santri. Nah, dalam waktu yang relatif singkat ini, saya ingin mengajak kepada adik-adik, saya mengulangi mungkin beberapa kelas yang kemarin sudah offline atau kita pertemuan, ya luring, luar jaringan, ya, kita berada di aula, di kelas. Beberapa kemarin sudah saya sampaikan bahwa kelas 6 mu'alimin ini kan sama dengan kelas 3 SMA dalam kaitan dengan sekolah kader di Muhammadiyah, di mu'alimin ini. Kelas 6 ini sudah levelnya sudah tinggi. Oleh karena itu materi kemuhammadian tentu saya berupaya untuk tidak sekedar menyampaikan secara tekstual. Mungkin kita baca, mungkin kita jelaskan secukupnya. Tapi lebih dari itu, kita harus mulai membahas dan mengaitkan dengan kondisi yang berada di masyarakat kita. Atau dengan bahasa lain, kita membahas hal-hal penting, hal-hal pokok sebagai materi dalam kemuhammadian itu secara tekstual, tetapi kemudian kita harus mengkaitkan bagaimana dengan konteksnya, atau tekstual dan kontekstual. Ya, supaya apa? Ya, kita kemudian bisa lebih lanjut setelah memahami secara konsepsional, memahami secara tekstual, memahami apa yang tertulis di dalam beberapa materi, apakah itu PHIWM, Kepribadian Muhammadiyah dengan segala perinciannya, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, lalu mungkin sudah sampai ke pembahasan Darul Ahdi Wasyahadah, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka saya berusaha untuk dengan hati-hati mengawali kepada adik-adik, tentu berbicara Muhammadiyah, ini harus diawali dengan pertanyaan sederhana. Apa sih Muhammadiyah itu?
Nah, kebetulan pertanyaan ini pernah menjadi semacam pertanyaan penting yang disampaikan oleh Pak Fakih Usman yang sekitar tahun 60-an, ya 60 berapa itu Pak Fakih, nanti kita lihat 65 ke atas lah, karena Pak Fakih Usman ini kan menjadi ketua umum tidak lama karena kemudian meninggal. Oleh karena itu beliau pernah memberikan materi pada satu pelatihan, ya kalau sekarang mungkin pada acara kaderisasi semacam Baitul Arkom atau Darul Arkom, yang tentu itu pesertanya ya nasional dan kala itu bertempat di Muallimin Muhammadiyah di madrasah kita ini. Jadi pertanyaannya itu apa sih Muhammadiyah itu? Nah itu apa sih Muhammadiyah itu kan merupakan bagian dari sub materi kepribadian Muhammadiyah. Karena selain apa sih Muhammadiyah itu harus dijawab, dijelaskan, diterangkan, nanti kan juga harus berbicara tentang pedoman amal usaha Muhammadiyah dan seterusnya sampai kepada berbicara sifat-sifat Muhammadiyah yang 10 kalimat atau 10 poin itu. Nah adik-adik, saya yang pertama, tentu saya selalu memberikan pertanyaan sederhana dari hal yang prinsip. Misalnya kemarin saya di kelas sudah menyatakan, coba tolong dijawab, tidak boleh salah, kalau ragu tidak usah menjawab. Nah, pertanyaan saya kan sederhana kemarin. Apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Ternyata kemarin di kelas 6 ya boleh saya sebut tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Ya, satu pun tidak ada. Karena kalau sudah menjawab maksud dan tujuan Muhammadiyah, ya kita tidak boleh ngarang. Kita tidak boleh dengan pemikiran sendiri, tidak boleh mereka-reka. Karena maksud dan tujuan Muhammadiyah itu sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar, dan itu tertulis secara resmi di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Ini yang perlu dicatat. Jadi pertama pun harus kita pahami kalau ada pertanyaan di manakah tertulis atau tertuang maksud dan tujuan Muhammadiyah, itu pasti kita harus ingat adanya di anggaran dasar Rumah Tangga Muhammadiyah. Nah, ini penting, atau bolehlah disebut di buku ADART Muhammadiyah. Jangan sampai kita menyebut ada di PHIWM, ada di HPT, ada di HITOH. Tidak. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan sesungguhnya, anak-anak muallimin itu mutlak memiliki buku kecil yang namanya Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi ketika ditanya, apa sih maksud dan tujuan Muhammadiyah? Saya ingat betul kemarin tidak ada satupun yang menjawab benar. Meskipun hanya satu kata yang kurang atau lebih juga tetap tidak benar. Karena kalau sudah berbicara tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah, menurut saya dan sudah memang seharusnya tidak boleh keluar dari teks resminya, matanya atau bunyi redaksinya yang berada di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Oke. Nah, berbicara maksud dan tujuan Muhammadiyah sebenarnya gampang aja, sederhana kok. Jawabnya, apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Jawabnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Harus begitu. Tidak boleh lebih satu kata,
tidak boleh kurang satu kata dan tidak boleh ngarang-ngarang. Oleh karena itu ini sudah tertulis resmi. Jadi kalau Anda, adik-adik, para santri, para mahasiswa berbicara, menjawab pertanyaan apa maksud dan tujuan Muhammadiyah harus siap seperti itu. Nah, tetapi adik-adik juga harus paham maksud dan tujuan Muhammadiyah itu pernah mengalami perubahan karena dinamika politik dan dinamika masyarakat Indonesia. Apa yang saya maksudkan? Ya tentu ketika mengalami perubahan karena mungkin tanda petik ya tekanan politik dari rezim yang berkuasa, tentu bukan hanya Muhammadiyah yang terkena, tapi juga ormas-ormas yang lain. Ini saya ingin katakan, jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah yang berlaku sampai sekarang itu merupakan keputusan muktamar tahun 2000 setelah terjadi reformasi. Jadi saya ulangi, tujuan yang sekarang itu resmi keputusan muktamar di Jakarta tahun 2000 yang itu mengubah maksud dan tujuan sebelumnya yang berlaku dari tahun 1985 sampai tahun 2000. Jadi sebelum tahun 1985 itu maksud dan tujuan Muhammadiyah persis seperti yang saya sebut tadi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Catat itu sebelum 1985. Nah, setelah Muktamar 1985 di Surakarta, maka karena ada tuntutan dinamika politik bangsa, sehingga Muhammadiyah ya katakanlah merubah rumusan redaksi tujuan Muhammadiyah itu. Walaupun secara substansi sebenarnya tidak masalah, tetapi memang secara redaksional berubah. Bagaimana perubahannya Muktamar di Solo tahun 1985 itu? Bunyinya menjadi begini, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, kalau awalnya maksudnya sama, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, tapi tujuannya berubah menjadi terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti yang sebelumnya tadi sudah tidak berlaku. Karena itu kemudian di dalam ADART kan sudah diubah. Nah, begitu dinamika politik bangsa setelah tahun 85 sampai jelang 2000 terjadi, ya kita tahu, kalau adik-adik mungkin memang belum lahir ya, tapi nanti silahkan dibuka catatan sejarah reformasi Indonesia. Jadi setelah tahun 85 menuju sampai ke 1998 terjadi reformasi, maka tentu saja berpengaruh kepada apa yang pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Kemudian karena tuntutan masyarakat pada rezim berikutnya, ya tentu mungkin seperti tidak berdaya dan mungkin memang tidak harus mempertahankan ya apa yang menjadi garis kebijakan politik rezim sebelumnya oleh rezim yang berikutnya. Karena itu kemudian saya ingat persis ya,
kebetulan saya hadir muktamarnya di Jakarta di saat merubah kembali asas dan tujuan Muhammadiyah itu kemudian memang puncaknya ya reformasi sampai kemudian setelah itu ganti presiden, maka muktamar kita di Jakarta tahun 2000 memutuskan bahwa asas yang dulu Islam terus menjadi Pancasila, setelah 2000 muktamar itu diketok, asasnya kembali ke Islam. Meski tidak berarti ormas-ormas itu menolak Pancasila sebagai dasar negara, tidak ada hubungannya ini soal tolak menolak. Kita tetap mengakui sah, karena itu juga apalagi Pancasila itu perjuangannya juga oleh para tokoh Muhammadiyah. Nah, perubahan itu muktamar Jakarta langsung dikembalikan ke tujuan yang terakhir saya sebut tadi, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya ingat betul waktu itu yang memimpin Pak Mukhlas Abror di Taman Mini Indonesia tahun 2000. Terus asasnya langsung juga dipindah dari Pancasila asas tunggal itu kembali ke asas Islam. Ini saya kira momen penting ya yang harus dipahami betul bahwa dinamika politik bangsa suatu ketika memang berpengaruh pada keberadaan ormas Islam termasuk Muhammadiyah yang kemudian harus mengubah redaksi tujuan itu. Saya kira ini penting, nanti silahkan adik-adik browsing atau mencari buku yang berbicara tentang dinamika politik bangsa yang terjadi tahun 1985 sampai tahun 2000. Karena waktu itu ada undang-undang pemerintah, undang-undang keormasan, undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan, di mana setiap ormas harus mendasarkan asasnya pada Pancasila dan hal-hal lain harus disesuaikan. Ini yang saya maksudkan, adik-adik ketika berbicara mengenai maksud dan tujuan Muhammadiyah, khususnya di kelas 6 ini, tentu tidak sekedar membaca teksnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tentu harus, tapi yang saya maksudkan adalah harus mengetahui sejarah atau dinamika politik bangsa yang kemudian mempengaruhi dan mengubah apa yang menjadi maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kan pertanyaannya, mengapa waktu itu Muhammadiyah harus mengubah? Kalau tidak mengubah bagaimana? Ya, kalau mengubah konsekuensinya apa? Atau bagaimana perubahan tetapi tetap selamat bagi Muhammadiyah sendiri? Ini penting. Nah, kalau lebih jauh harus secara kritis, siapa sesungguhnya yang menekan sehingga Muhammadiyah pun harus berubah hanya soal redaksi maksud dan tujuan. Nah, ini penting. Ini yang saya maksudkan ketika berbicara tentang maksud dan tujuan bagi kelas 6, ya tolong jangan sekedar membaca atau menghafal teksnya, tetapi harus melihat sejarahnya, dinamikanya, mengalami perubahan itu, dan apa kemudian efeknya atau akibatnya bagi masyarakat Muhammadiyah itu sendiri. Oke, saya kira saya sudah berbicara hampir 15 menit. Ini saya kira segera saya akhiri untuk sesi ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa sudah 15 menit ya. Ini saya tegaskan orientasi saya ini khusus untuk kelas 6 ya. Berbicara Muhammadiyah mungkin nanti 2 semester. Saya ingin mencoba mengangkat teks hal-hal prinsip tentang Muhammadiyah, tapi juga sekaligus kita membahas makna teks itu lebih luas lagi
sekaligus dikaitkan dengan konteks zamannya. Nah, ini yang penting. Supaya apa? Supaya adik-adik memahami positioning prinsip-prinsip bermuhammadiyah, dasar-dasar Muhammadiyah itu bukan sebagai sesuatu yang statis, yang mandek, tapi itu sesuatu yang harus dinamis, karena Muhammadiyah ini tentu keberadaannya harus membuat kebaikan, harus membuat perubahan, harus mensejahterakan umat, dan memandu kehidupan masyarakat. Jadi kalau kemudian kita diam, ya maksud dan tujuan Muhammadiyah itu nggak ada artinya dan nggak ada apa-apanya bagi kita maupun bagi masyarakat. Saya kira demikian sementara untuk pertemuan sesi ini. Ya. Mudah-mudahan adik-adik tetap sehat. Silahkan browsing mengembangkan wawasan tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah dengan segala dinamika perubahannya yang pernah terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.